Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang materi epigenetik dan epigenomik. Epigenetik merupakan gabungan dari kata epi dan juga genetik yang secara harfiah itu berarti di atas dan juga gen. Waddington tahun 1942 ini menggambarkan epigenetik sebagai pengaruh proses genetik terhadap perkembangan. Nah, cabang ilmu biologi yang mengkaji interaksi kasual antara gen dan produknya yang membawa fenotip ini juga merupakan pengertian dari epigenetik. Seiring dengan berkembangnya zaman, peneliti mendefinisikan epigenetik sebagai studi tentang perubahan ekspresi gen yang diwariskan yang tidak melibatkan perubahan pada urutan DNA. Perubahan epigenetik itu juga didefinisikan sebagai suatu kejadian biasa dan alami, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, lingkungan atau gaya hidup, dan juga keadaan atau keberadaan suatu penyakit dalam suatu individu. Berbeda dengan perubahan genetik pada umumnya, perubahan epigenetik mempengaruhi ekspresi gen untuk dapat mengaktifkan ataupun menonaktifkan gen sebagai respon terhadap lingkungan dan perilaku sehari-hari. Nah, mempelajari epigenetik sebagai salah satu cabang ilmu tersebut itu berguna untuk menjadi kunci penghubung antara lingkungan, status fisiologis, dan juga regulasi gen, dan juga sebagai kunci regulasi ekspresi gen yang berperan sebagai penghubung antara lingkungan dan genom, sehingga juga berperan penting dalam memahami adaptasi makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Berikut adalah beberapa pengertian dari epigenetik dan juga epigenomik. Epigenetik itu paralel istilahnya dengan genetik untuk keadaan epigenetis tunggal dari sel makhluk hidup, sedangkan epigenom itu istilahnya paralel dengan genom untuk keseluruhan keadaan epigenetis dari sel makhluk hidup. Nah, di sini saya memberikan 3 definisi yang berkaitan dengan epigenetik. Yang pertama itu berkaitan dengan transmisi dan pelestarian informasi yang tidak berdasarkan urutan DNA. Misalnya pelestarian fenotip seluler melalui mitosis ataupun meiosis yang tidak terbatas pada transmisi berbasis DNA tetapi juga berbasis protein. Definisi kedua menggambarkan epigenetik sebagai perubahan pewarisan secara meiosis dan mitosis dalam ekspresi gen yang tidak dikodekan dalam urutan DNA itu sendiri. Pola yang diubah dari ekspresi gen dapat terjadi melalui dampak dari beberapa mekanisme yang didasarkan pada DNA, RNA, ataupun protein. Definisi ketiga dari epigenetik itu menjelaskan mekanisme untuk pemeliharaan stabil dari perubahan ekspresi gen yang melibatkan secara fisik DNA atau protein yang terkait, yang memungkinkan sel-sel dengan genotip sama itu dapat menunjukkan fenotip yang berbeda. Nah, dari ketiga definisi tersebut dirangkum suatu pengertian bahwa epigenetik digambarkan sebagai perubahan yang dapat diwariskan dalam fungsi gen yang terjadi tanpa perubahan dalam urutan nukleotida. Nah, untuk kejadian dari epigenetik ini ada mekanismenya. Nah, perkembangan sel menunjukkan hasil yang berbeda-beda sekalipun memiliki informasi genetik yang sama. Jadi, sel yang berasal dari satu embrio yang sama atau dari satu zigot yang sama itu pada nantinya akan dapat menunjukkan tipe perkembangan atau pola perkembangan yang berbeda. Nah, adanya pengaturan gen yang on dan off berkaitan dengan epigenetik itu bertanggung jawab atas hal ini. Ada proses modifikasi dengan pemberian tanda epigenetik yang dapat mengubah atau menonaktifkan gen, dan dia mekanisme kerjanya adalah dengan mengizinkan atau menghalangi ekspresi gen tertentu. Nah, sekalipun tadi disinggung bahwa epigenetik ini mencakup perubahan ekspresi gen, namun epigenetik ini tidak sama dengan mutasi, karena tidak mencakup perubahan urutan-urutan nukleotida pada DNA. Sebagaimana yang telah kalian ketahui, untuk mutasi itu ada beberapa macam, dan seluruhnya itu berkontribusi terhadap perubahan struktur dari DNA. Sedangkan pada epigenetik ini tidak melibatkan perubahan struktur ataupun urut-urutan nukleotida yang menyusun DNA, namun pada kenyataannya fenotip yang terbentuk dari genotip tersebut dapat mengalami perubahan. Serangkaian modifikasi kimia yang terjadi pada DNA atau asam amino tertentu itu akan menyusun epigenom nantinya. Nah, ini ada beberapa pokok penting tentang epigenetik. Epigenetik itu bersifat mengendalikan gen. Dengan kata lain, gen itu dapat dinonaktifkan atau diaktifkan oleh adanya fenomena epigenetik ini.
Epigenetik terdapat dalam kehidupan makhluk hidup dan dapat menyebabkan modifikasi atau perubahan gen dari waktu ke waktu. Epigenetik membuat makhluk hidup khas dan unik. Contohnya adalah adanya keragaman dan keseragaman dari makhluk hidup. Perubahan epigenetik itu juga dapat diwariskan seperti halnya pewarisan genetik. Epigenetik itu bersifat reversibel atau dapat balik, dan perubahan epigenetik itu dapat membalikkan keadaan gen. Nah, suatu kondisi yang disebut sebagai plastisitas, dan itu juga merupakan bidang kajian tersendiri pada genetika dan epigenetika. Nah, kita beralih ke definisi dari epigenom. Epigenom itu pada umumnya terdiri atas semua modifikasi epigenetik seperti metilasi DNA dan modifikasi histon serta RNA non-coding pada suatu titik waktu tertentu. Jadi, seluruh perubahan atau seluruh modifikasi epigenetik pada DNA itu menyusun epigenom. Epigenom merupakan semua penanda atau tanda yang telah ditambahkan ke genom atau seluruh gen atau seluruh materi genetik pada sel kita, dan penanda ini mengatur ekspresi gen. Penanda tersebut tidak merubah urutan DNA, namun mengubah cara sel menggunakan instruksi DNA. Penanda juga dapat terwariskan dari sel ke sel selama pembelahan. Epigenom bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh faktor genetik serta lingkungan. Nah, berikut adalah kode dan tanda yang menyusun epigenetik dan juga epigenom. Jadi, ada berbagai jenis tanda epigenetik atau substansi-substansi yang dapat ditambahkan pada gen atau pada materi genetik kita, pada DNA kita, yang masing-masingnya bekerja dengan mekanisme yang berbeda untuk mempengaruhi ekspresi DNA. Nah, epigenom atau seluruh penanda genetik yang ditambahkan untuk menyusun epigenetik itu adalah metilasi DNA, modifikasi ekor histon, remodeling kromatin, dan molekul lain yang dapat mengirimkan informasi epigenetik seperti RNA non-coding. Nah, di gambar sebelah kiri ini kalian dapat melihat ya, pada DNA kita itu ada beberapa faktor-faktor epigenetik. Ya, misalnya adalah histon yang termodifikasi, kemudian juga penambahan gugus metil pada basa tertentu, dalam hal ini ditunjukkan basa sitosin. Nah, ini adalah representasi struktur dari kromatin termasuk histon dan DNA yang akan tersedia menjadi tanda epigenetik. Jadi, adanya penanda-penanda atau perubahan-perubahan pada DNA, misalnya grup metil yang ditambahkan ataupun histon yang termodifikasi, itu dapat mempengaruhi kemunculan dari fenomena epigenetik. Nah, ini juga gambar yang menunjukkan metilasi DNA dan modifikasi kimia terhadap histon itu dapat mempengaruhi kecepatan transkripsi DNA menjadi molekul RNA. Jadi dalam hal ini adanya metilasi DNA dan juga modifikasi terhadap histon itu dapat mempengaruhi ekspresi gen. Dalam hal ini membolehkan atau tidak membolehkan atau mempengaruhi kecepatan dari transkripsi. Nah, dapat kalian lihat di sini itu ada contoh yaitu DNA metilasi atau metilasi DNA, kemudian juga modifikasi kromatin dalam bentuk perubahan struktur histon. Nah, nantinya dia akan dapat mempengaruhi kemampuan perikatan DNA dengan transcription factor. Nah, transcription factor ini adalah protein yang nantinya dapat mempengaruhi jadi atau tidaknya suatu sekuen DNA itu untuk dapat ditranskripsikan. Nah, jadi dengan demikian untuk DNA metilasi atau metilasi DNA maupun remodeling kromatin atau modifikasi terhadap histon itu dapat mempengaruhi ekspresi gen, salah satunya adalah pada level transkripsi. Nah, untuk yang pertama yaitu metilasi DNA itu merupakan proses biologis yang berupa penambahan gugus metil ke dalam susunan molekul DNA. Proses metilasi ini dapat mengubah aktivitas suatu segmen DNA tanpa merubah sekuen dari DNA tersebut. Jadi urut-urutan basanya itu tidak berubah, namun ada basa tertentu yang strukturnya sudah dilekati atau ditambahkan dengan gugus metil. Nah, contohnya di sini adalah perubahan struktur sitosin menjadi sitosin yang termetilasi. Di sini dapat kalian lihat ada CH3 yang disematkan pada basa sitosin ini. Dan ini adalah salah satu penanda epigenetik yang nantinya dapat mempengaruhi ekspresi gen yang tercakup pada DNA yang bersangkutan. Jika metilasi DNA itu terletak pada daerah gen promoter, maka metilasi DNA umumnya berperan sebagai penghambat transkripsi gen. Jadi metilasi DNA ini fungsinya juga adalah sebagai silencing atau penghambat
dari ekspresi gen, membungkam ekspresi gen sehingga dia tidak bisa ditranskripsi dan juga ditranslasikan nantinya. Proses ini dapat terjadi karena pada saat metilasi DNA terjadi dapat ada peranan protein inhibitor yang berikatan pada daerah transcription factor pada sekuen DNA. Nah, itu dapat kalian lihat pada gambar kanan yang bawah. Nah, ini ada kondisi di mana faktor transkripsi itu dapat berikatan secara leluasa dengan promoter dan memicu transkripsi dari suatu gen yang berkaitan. Nah, namun untuk kejadian metilasi DNA di sini digambarkan ada basa C atau sitosin yang sudah termetilasi di sini ya. Nah, kemudian dia nantinya tidak akan bisa dilekati oleh faktor transkripsi sehingga gen yang berkaitan dengan promoter ini nantinya juga tidak akan bisa dilanjutkan untuk proses transkripsi. Yang kedua adalah modifikasi histon. Nah, modifikasi histon ini adalah perubahan pada struktur histon atau protein-protein yang nantinya akan membuat struktur nukleosum pada kromatin. Nah, protein yang membungkus untaian DNA ini yang disebut dengan histon itu nantinya juga akan dapat mempengaruhi suatu gen itu untuk dapat terekspresi atau terbaca atau tidak. Nah, suatu gen tidak dapat terekspresi atau terbaca jika daerah sekuen gen tersebut terikat erat di sekitar protein histon. Nah, jadi jika protein histonnya itu mengikat erat sebuah DNA, maka DNA itu akan tidak bisa diakses oleh faktor-faktor yang nantinya akan berperan pada proses transkripsi. Nah, ini kalian bisa lihat pada gambar kiri yang atas, metilasi pada DNA dan juga histon itu menyebabkan nukleosum atau struktur yang tampak seperti mani-mani ini ya, gabungan dari histon dan juga DNA itu untuk terpacking atau tersusun rapat satu sama lainnya sehingga faktor transkripsi itu tidak dapat mengikat daerah DNA dan gen juga tidak dapat terekspresi. Sedangkan pada gambar di bawah ini digambarkan modifikasi yang lain dari histon, yaitu proses asetilasi. Jadi yang atas itu metilasi, yang bawah ini asetilasi. Asetilasi itu dapat mempengaruhi struktur histon itu menjadi lebih longgar dalam mengikat DNA, sehingga suatu segmen gen tertentu itu dapat dengan mudah diakses oleh transcription factor. Nah, dengan demikian DNA dan gen yang ada di sini itu bisa diekspresikan dengan lebih banyak. Dengan modifikasi protein histon, peneliti dapat meregulasi sekuen gen target sehingga mampu menonaktifkan gen tertentu untuk sementara waktu ataupun juga mengaktifkan gen untuk sementara waktu untuk dapat dianalisis ekspresinya. Modifikasi protein histon dapat dilakukan dengan cara menambahkan atau menghilangkan gugus kimia pada protein histon. Nah, di sini dicontohkan adalah gugus metil dan juga gugus asetil, sehingga akan meregulasi suatu gen apakah dapat terbuka atau tertutup untuk proses transkripsi dan ekspresi gen. Yang ketiga adalah pembahasan tentang non-coding RNA sebagai salah satu penanda epigenetik juga. Kumpulan DNA atau genom seseorang dapat memiliki daerah RNA coding dan juga RNA non-coding. Jadi yang selama ini kalian ketahui ada berbagai macam RNA itu dapat dikelompokkan menjadi RNA pengkode dan juga RNA yang bukan pengkode. RNA coding berfungsi untuk menghasilkan protein atau mengkodekan urut-urutan asam amino nantinya, sedangkan RNA non-coding berfungsi untuk mengontrol ekspresi genetik dengan cara menempel pada daerah RNA coding. Beberapa jenis non-coding RNA yang berkaitan dengan epigenetik yaitu miRNA, siRNA, piRNA, dan juga lncRNA. Keempat non-coding RNA ini dapat berperan dalam menghambat proses translasi dengan cara mendegradasi mRNA atau memodifikasi protein histon untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suatu gen. Nah, di bagian sebelah kanan ini kalian dapat melihat pembagian atau pengelompokan dari RNA ya. Jadi keseluruhan RNA itu dapat dibedakan menjadi RNA coding dan non-coding, di mana coding RNA itu berupa mRNA atau messenger RNA. Sementara RNA non-coding ini juga dipisahkan lebih lanjut berdasarkan ukurannya, yang berukuran kecil contohnya adalah tRNA, rRNA, dan snRNA. Ini berperan dalam proses fungsional atau proses ekspresi gen pada umumnya ya. Sedangkan untuk small non-coding RNA yang dia itu berperan dalam proses regulasi adalah miRNA, siRNA, dan piRNA.
Nah, kemudian non-coding RNA yang berukuran panjang atau LNC-RNA tadi, itu nantinya juga dapat dibedakan lebih lanjut berdasarkan lokasinya pada genom, kemudian mekanisme kerjanya, dan juga efeknya terhadap DNA. Nah, beberapa hal lain yang dapat kalian diskusikan atau pelajari lebih lanjut terkait dengan epigenetik ini adalah contoh atau aplikasi epigenetik. Jadi epigenetik ini nantinya juga akan dapat berimplikasi pada sektor kesehatan misalnya, kemudian juga forensik. Nah, itu adalah contoh-contoh dari aplikasi epigenetik. Kemudian juga ada contoh-contoh fenomena epigenetik pada berbagai makhluk hidup, misalnya bakteri, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, ada pendapat yang menyatakan bahwa kanker itu juga adalah suatu penyakit yang dipengaruhi banyak oleh proses epigenetik. Nah, itu adalah contoh fenomena epigenetik pada manusia. Untuk contoh-contoh yang lainnya ini dapat didiskusikan atau dipelajari lebih lanjut. Sekian untuk materi review yang dapat saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa dilanjutkan pada sesi diskusi yang telah tersedia. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.